Halo, kembali lagi bersama dengan saya Z. Kali ini kita pilih kartu ya untuk gosip apa sih tentang dirimu yang beredar di orang-orang ya, gosip orang-orang tentangmu ya. Bagaimana mereka bukan beredar di orang-orang ya, jadi mereka tuh biasa ngomongin kamu apa, pendapat mereka tentang kamu apa. Orang-orang nih orang-orang di sekitarmu, mungkin keluarga, teman, siapapun, ya. Oke, di sini Z ada 3 pilihan. Yang pertama di sini ada rose quartz, ya, warnanya pink. Kemudian batu yang kedua, Z ada quartz crystal, warnanya putih bening. Dan yang ketiga, di sini ada quartz rutilated, ya, yang di dalamnya itu ada kayak emas-emasnya gitu. Jadi ini quartz rutilated, sebenarnya bening, dalamnya seperti ada emas-emasnya, garis emas-emasnya. Oke. Nah, jadi ada mau pilih pink, putih, atau emas. Oke. Rose quartz, mau pilih quartz crystal yang warnanya bening, atau mau pilih quartz rutilated yang warnanya emas. Jika kasih waktu untuk memilih, kira-kira gosip orang-orang tentang kamu apa sih? Ya, nanti kita akan bacakan, saya akan bacakan, dan bagaimana sih kamu harus menyikapinya. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation, sudah memilih ya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Nyalakan lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Z. Dan untuk kalian yang baru pertama kali datang ke channelnya Z, jangan lupa juga komen di bawah ini ya. Kalau resonate, follow Instagram Z @moonlightaffirmation. Jadi channel Z ini adalah tentang kartu tarot, tapi Z akan juga membuat video tentang motivasi dan hubungannya dengan spiritualitas dan beberapa hal lainnya yang gunanya adalah supaya kita semua menjadi lebih positif dan lebih mantap lagi dalam menjalani kehidupan ini. Z akan selalu share pengalaman Z ya. Oke, di sini Z akan mulai dengan gosip orang-orang tentangmu. Di sini ada kartu clover. Kayaknya gosipnya baik ya. Kamu dikatakan sebagai orang yang beruntung. Kamu bisa hidup dengan ya entah itu kelimpahan ya. Mungkin dapat kerjaan yang bagus, mungkin pacar yang baik, mungkin teman-teman yang baik di sekitar kamu, rumah, mungkin keluarga. Ya seperti itu. Kok kamu dinilainya beruntung lah gitu. Terus kemudian cuman kamu nih orangnya kayak mungkin bisa jadi agak usil atau agak ganggu orang, bukan usil sih, mungkin cenderung seperti ganggu atau ngerepotin orang gitu. Jadi kamu mungkin agak suka bergantung dengan orang untuk masalah tertentu dan tidak bisa bertahan sendiri, justru kayak seperti kayak lebih gangguin orang sih ya. Kurang bisa ya istilah kamu beruntung karena mungkin orang-orang di sekitarmu membantumu, tapi kamu seperti tidak bisa berdiri sendiri aja. Jadi selalu kayak tikus yang gantung, kayak cari makan aja mesti kayak gangguin orang gitu ya. Seperti itu pendapatnya, tapi ini untuk kebanyakan orang lah ya, yang kamu tahu di lingkunganmu. Terus kemudian di sini ada yang mereka tahu kamu juga. Di sini ada kartu gunung. Kamu orangnya mungkin agak dingin mungkin ya sama orang-orang tertentu yang baru kenal. Jadi kesannya seperti sombong. Tapi sebenarnya ya tergantung kamu sendiri sebenarnya orangnya sombong atau tidak gitu ya. Sombong ini sebenarnya artinya luas sekali ya. Satu kata sifat itu pasti punya arti yang luas. Contohnya saja kamu mungkin ya sebenarnya nggak sombong juga. Cuman ya memang namanya orang baru kenal ya, namanya orang nggak terlalu deket. Atau mungkin udah lama kenal tapi nggak terlalu deket ya mau kayak gimana. Terus kamu orang yang dinilai sebagai orang yang antusias ya untuk apa yang dirimu mau, dirimu akan perjuangkan. Jadi antusiasmemu untuk sampai ke posisi top atau posisi yang kamu inginkan itu tinggi gitu. Jadi contohnya aja kamu mungkin mau jadi orang besar. Dan juga kamu memang berjuang keras untuk itu. Jadi nilainya kalaupun kamu nggak berjuang keras, tapi pokoknya mereka melihat tuh kamu tuh sudah sampai di posisi tertentu dan ada beberapa orang yang iri lah gitu. Ya, iri ini ya ngomongin gitu. Terus kamu dinilai seperti orang yang berkecukupan ya, banyak uang, punya kehidupan yang layak ya. Kalau dilihat kamu tuh dilihat sebagai orang yang
kayak borju, punya uang, punya pakaian bagus atau makan makanan yang bagus, yang seperti itu, dinilainya seperti itu. Nah, tergantung kamu sendiri nih seperti apa. Tapi di sini emang terlihatnya kamu dinilai sebagai orang yang enggak kelihatan keren aja gitu ya di mata orang-orang gitu. Jadi bukan enggak ya, malah iya, sangat kelihatan punya style, punya uang. Di sini ada kartu pohon sama kartu awan. Nah, di sisi lain, orang-orang juga memandangmu seperti pribadi yang kadang moodnya bisa jelek gitu ya. Kalau moodnya lagi jelek, kamu cenderung tenang, cenderung gak banyak ngomong gitu. Jadi orang pada tahu nih kalau kamu lagi marah atau kamu lagi gak suka, itu pendapat mereka ya. Kamu bakalan diem, gak banyak ngomong, terus cenderung tenang, dan memang kamu cenderung mungkin memang kalau saya lihat memang ini karaktermu ya. Kamu cenderung kayak lebih sering menepi sendiri kalau lagi ada masalah, dan mungkin hanya cerita pada 1-2 orang yang kamu kenal dekat aja. Jadi orang-orang pada makin bertanya-tanya, kamu ada masalah apa gitu. Kalau ada masalah apa, ngomong dong, jangan dipendam sendiri. Terus di sini ada kartu salib. Kayaknya mereka semua ngerasa kayak kamu tuh udah dari lahir pinter, atau kamu sudah dari lahir beruntung gitu ya. Jadi kamu tidak mungkin bisa berkekurangan atau apa. Itu pendapat orang ya, tapi kamu kan lebih tahu dalamnya kamu, ceritanya kamu, masa lalu kamu, atau keluarga kamu, atau apapun. Kan orang-orang gak tahu. Yang tahu ya hanya kamu sendiri aja gitu. Terus bagaimana kamu harus menyikapinya? Di sini ada kartu Page of Vessels, Otter. Jadilah diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu pakai pakaian bagus, ya pakai pakaian bagus aja gitu. Nggak perlu terlalu ditutup-tutupi. Ya apa yang kamu punya ya tunjukkan aja gitu. Kayak hari ini saya udah sempat ngomong dengan keluarga saya. Saya bilang bahwa saya kadang nggak mau show off di sosial media, karena saya nggak mau ada orang-orang yang ngerasa seperti saya berkecupan atau kayak gimana. Padahal ya saya ya kan pasti adalah kadang rezeki yang datang pada kita gitu. Tapi ya maksudnya nggak perlu show off aja gitu. Ya nggak apa-apa kalau sekali-sekali, kata kakak saya. Ya itu kan maksudnya itu kan urusan kamu sendiri. Kenapa kamu harus menutupi gitu ya? Kalau memang mau pasang ya nggak apa-apa, pasang aja gitu di story atau postingan gitu katanya. Ya nggak apa-apa, kamu show off aja. Jadilah dirimu sendiri. Kamu ngapain, mau kemana, jadilah diri kamu ya. Kalau memang kamu lengkap ya lengkap. Kamu gak perlu takut orang-orang bilang kamu terlalu hebat atau apa, atau seperti sombong atau apa. Itu kan kata mereka. Kan kamu sendiri yang tahu. Kamu juga gak ada maksud untuk menyombongkan diri, ya kan? Di sini ada 8 of Bows, Heartfire. Oke, Zing rasa seperti dalam dirimu ini perlu banyak lebih menerima orang lah ya. Kalau memang mau curhat ya 1-2 orang rasanya nggak apa-apa, tapi mungkin kelihatannya terlalu privasi ya kamu nggak perlu curhat tentang diri kamu semua, tapi mungkin lebih open ya, lebih mengenal banyak orang lah, jadi kelihatannya nggak sombong. Terus di sini ada The Wanderer. Kalau misalnya kamu suka minta tolong orang, ini kan memang kelihatan kamu suka minta tolong atau kayak bergantung pada orang. Ya mungkin ada saatnya kamu bergantung pada seorang, ada saatnya kamu bisa menolong dirimu sendiri, atau tolonglah dirimu sendiri. Tidak perlu bergantung gitu. Kamu punya keberuntungan kok. Jadi kamu mau ditolong orang, kamu mau berusaha sendiri pun ada jalannya gitu. Ya, hokimu bagus. Oke. Terus di sini ada Six of Rose. Oke. Jadi tergambar di sini kamu pribadi yang saya rasa perlu sekali untuk mencoba tantangan baru. Jadi jangan berada di zona nyaman terus ya. Kalau memang rasanya mau pergi dari misalnya kamu mau coba zona nyaman ini, nggak cuman kayak pergi keluar kota gimana, tapi misalnya kayak kamu bisa juga dengan usahamu sendiri, kamu mencoba hal baru, menantang dirimu sendiri. Jadi kelihatannya kamu nggak cuman bergantung pada orang, ya kamu bisa sendiri gitu. Tunjukkan pada orang-orang kalau kamu orang yang bisa ya. Jadi kamu ribetlah, jadilah orang baru gitu. Lahirlah jadi orang baru yang memang bisa, yang memang mampu dengan kemampuanmu sendiri bertahan gitu. Jadi kamu tunjukkan pada orang-orang bahwa aku tuh bisa.
Saran kartu untukmu di sini ada the presence of love will always cast out fear. Dengan cinta, ya, kehadiran cinta akan menghapus segala ketakutan. Jadi kalau kamu punya passion, kalau kamu rasa kamu mampu, kamu yakin dan kamu lakukan itu dengan cinta, dengan hati senang, maka apapun yang kamu lakukan pasti akan berbuah hasil. Kamu tidak perlu takut karena kamu orang yang beruntung, ya. Cintailah alam semesta akan mencintaimu kembali. Ini keyakinanmu mempunyai kekuatan untuk mengubah trauma menjadi healing dan konflik menjadi pertumbuhan dan ketakutan menjadi cinta. Keyakinan kamu pada apa? Ya, pada dirimu sendiri. Kalau kamu yakin kamu bisa, kamu pasti bisa, gitu ya. Tapi kuncinya di sini. Yang perlu kamu lakukan untuk memperbaiki dirimu supaya nggak digosipin lagi kalau kamu orang yang bergantung lah, terus kamu orang yang kayak beruntung gitu, beruntung padahal sebenarnya kamu bukanlah, malah nyusahin orang gitu, atau mungkin kamu malah kayak bergantung gitu. Tunjukkan kalau kamu tuh bisa gitu. Kamu perlu yakin aja kalau kamu bisa. Dan ketika kamu berpikir, when I think I've surrendered, I surrender more. Ketika kamu berpikir, kamu berserah, kamu pasti akan lebih baik berserah. Jadi tidak hanya berpikir, tapi juga berbuat dalam artian aku serahkan, berbuat ini dalam doa. Tuhan, aku serahkan semuanya padamu. Aku yakin apapun yang Tuhan rencanakan itu pasti yang terbaik. Oleh sebab itu aku berusaha sebaik-baiknya dengan kemampuanku yang sekarang untuk jadi pribadi yang lebih baik. Dan tentunya supaya gosip mereka tentang saya ya jadi lebih baik. Jadi saya mau dengar gosip-gosip positif gitu, ya. Oke. Itu untuk yang pilih PAL 1. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Kita langsung masuk ke PAL yang kedua. PAL yang kedua yang quartz crystal. Oke, so apa pendapat mereka tentangmu? Pendapat orang-orang tentangmu. Di sini saya ada The Sun. Orang-orang sih pendapatnya kamu pribadi yang hangat, ya. Matahari kan hangat ya. Kamu pribadi yang hangat. Kamu suka bersosialisasi dengan orang. Kamu suka beradaptasi. Kamu suka berkomunikasi, gitu ya. Kamu pribadi yang hangat lah pokoknya. Dan kamu open atau terbuka sama orang. Terus di sini ada kartu beruang. Nah, kamu adalah pribadi yang cocok jadi pemimpin gitu. Tapi bukan pemimpin yang kayak nyuruh-nyuruh orang atau nunjuk-nunjuk orang, tapi kamu memang punya otak leader dan menurut orang-orang kamu berbakat dan mampu untuk memimpin gitu. Terus kartu burung. Nah, dalam bakat kepemimpinanmu, kamu juga pandai sekali berkomunikasi. Jadi, kamu bisa mendengar pendapat orang, mengolahnya kembali menjadi keputusan terbaik yang untuk kepentingan banyak orang. Gitu, kepentingan si anggotamu kalau kamu punya suatu organisasi gitu. Jadi, itu kemampuanmu di situ. Dan di sini ada kartu bintang. So, saya lihat mereka ngelihat kamu seperti orang yang kalau bintang, kalau dulu ya, kalau kita jalan atau naik kapal itu kita ngikutin arah bintang kemana kan. Zaman dulu ya, bukan kita ya, maksudnya nenek moyang kita gitu. Nah, jadi terbacanya adalah orang tuh bisa ngikutin kamu kemana gitu. Itu jadi orang-orang tuh pendapatnya atau gosip mereka tuh kayak, dia orang hebat loh. Kalau ada apa-apa ikutin dia aja, sarannya dia bagus loh, itu membangun loh. Kita bisa maju loh kalau ikutin dia gitu. Terus ada kartu anak. Anak ini tapi ada buku di sini. Jadi kamu tuh adalah orang yang mau merunduk ya pada orang. Kalau misal pun kamu nggak bisa, kamu tetap akan menundukkan diri ya, seperti padi kan makin merunduk itu ya. Makin apa itu namanya? Itu komen di bawah ya, lupa. Jadi semakin merunduk, semakin kamu banyak belajar, semakin kamu dewasa, semakin proses berlalu, kamu tetap semakin waktu berlalu, kamu tetap akan mau belajar dan belajar lagi, gitu. Jadi kalau ada orang lain yang ngajarin kamu tuh tanya, gimana, dan kamu nggak malu untuk bertanya, gitu ya. Kalaupun kamu sudah tahu, kamu akan bertanya lagi supaya kamu lebih pintar,
gitu. Karena kan siapa tahu pengetahuanmu nggak sampai situ aja, itu menurut mereka. Tapi mereka juga bilang kalau kamu tuh orang yang penuh rahasia. Jadi mereka ada curiga nih, entah misalnya kamu punya masa lalu atau kamu punya pokoknya ada kayak semacam teman-teman yang kayak mikir kalau pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan, dia nggak mau cerita gitu. Apa yang dia sembunyikan? Ada yang mulai nebak, oh dia apa sebenarnya dia contohnya aja dia ada suka sama si A tapi nggak ada bilang gitu. Contohnya saja dia pokoknya ada banyak hal gitu ya. Tapi kamu memang kelihatan banget sering menyapu atau sering menutupi gitu. Jadi kalau misalnya ada gosip atau apa, kamu pasti kayak mungkin ngubah topik atau apa gitu. Itu pendapat orang. Jadi kamu misterius di mata mereka. Kamu tidak mau terbuka. Kamu menyimpan segala sesuatu sendiri. Oke. Terus kemudian tapi biar bagaimanapun casingnya kamu, orang-orang tetap kayak nggak apa-apa kalau dia sembunyiin masa lalu. Selama ya catatan kelam kamu atau apapun itu yang ada di masa lalu atau yang kamu simpan, tapi selama kamu baik sama mereka, mereka juga kayak sudahlah gitu loh ya. Tapi ada gosip-gosip seperti itu. Gosip-gosip miringnya sebenarnya agak kuat. Contohnya kayak kamu sorry ya, misalnya itu selingkuhan orang loh, itu sebenarnya gini loh, itu sebenarnya gitu loh. Itu tuh ada gitu, gosip-gosip itu. Tapi orang-orang tetap kayak yang di depan kamu yang tetap kayak baik. Bukan mereka berpura-pura ya, tapi karena memang mereka ngerasa kamu baik ya baik gitu. Tapi ada gosip seperti itu gitu, dan itu kenceng banget. Terus bagaimana kamu harus nyikapi ini semua? Nah, di sini ada Five of Rose Frustration. Nah, ini kan adalah kartu nasihat untuk kamu. Nah, ini kan ada kartu frustrasi. Jangan justru ini ada frustrasi dan sebelahnya ada kartu apa? Attraction. Attraction atau kartu soulmate gitu. Nah, ini tandanya apa? Jangan frustrasi atau jangan berpegangan pada gosip yang buruk gitu. Atau mungkin kamu sebelum saya bacakan ini mungkin kamu juga sudah menduga-duga atau pernah dengar tentang berita buruk tentang kamu atau gosip buruk tentang kamu. Jangan frustasi dulu. Justru kamu harus lebih balancing. Oh, ada orang ngomong A, ya berarti aku harus bagaimana supaya lebih baik lagi. Atau sudahlah nggak usah dipikirin gitu kan. Kita nggak bisa mengontrol mulutnya orang, kita nggak bisa mengontrol hati dan pikiran orang gitu. Dan attraction, balance aja gitu ya. Kamu tarik aja yang baik aja gitu. Jadi kalau kamu anggap apa-apa kok ada banyak orang ngomong hal baik tentang saya, ya pokoknya saya baiklah di mata mereka, gitu aja gitu ya. Terus kemudian di sini ada Four of Bows celebration. Nah, jadi have fun aja, selebrasi aja, santai aja gitu, jalan hidup, senang-senang aja. Kalau memang mereka pada mau pergi kemana, ya udah pokoknya jalan aja, nggak usah terlalu dipikirin. Pikirkan bahwa hidupmu tuh banyak rezeki, banyak kelimpahan, alam semesta itu memperhatikanmu, mengawasimu, semua rezeki yang kamu terima semuanya jalan dengan baik dan kamu aman-aman saja gitu. Terus di sini ada The Guardian. Oke. Saya lihat ada kayak happiness gitu ya. Ada happiness di sini karena ada kelimpahan kan. Tapi kamu juga harus banyak berterima kasih. Kenapa? Karena malaikat penjagamu ya, spirit, bukan saya nggak lihat ya, tapi seperti kayak guardian angelsmu tuh menjagamu di setiap saat. Jadi apa yang disarankan oleh kartu ya, kamu harus bagaimana ya, justru kamu harus berterima kasih juga pada guardian angelsmu atau malaikat pelindungmu, bahwa kamu sampai sekarang masih sehat, masih aman. Dan ada kalanya kalau kamu capek ketika kamu sudah kerja banyak, kan kamu tuh orangnya kan perhatian dan hangat dengan pada setiap orang. Jadi kamu tuh cenderung jadi pribadi yang apa? Jadi pribadi yang lebih banyak mikirin orang gitu loh. Ada saatnya kamu mikirin diri sendiri juga. Istirahat dulu kalau capek ya. Dan kalau kamu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kamu kan sering kayak aku tuh harus jadi orang hebat, aku harus naik, aku harus apa. Ada saatnya kamu kayak nggak apa-apa, ngerem dulu. Di sini ada Page of Rose. Kamu boleh menargetkan diri mau jadi apa. Kamu boleh kerja keras, tapi kalau capek boleh break kok, boleh istirahat dulu gitu. Ya. And then di sini ada The Sun of Life. Bagaimana kamu menyikapi mereka? Ya pasti karena mereka juga di depanmu baik, ya kamu baik. Kecuali mereka ada yang menjahatimu, ya tetap balas dengan kebaikan.
bagaimanapun pasti susah. Namanya juga orang kalau ada jahatin kita, masa ya kita bisa baikin mereka? Tak mudah, tapi pelan-pelan dan pasti yakini bahwa yang baik tetaplah akan baik ya. Segala sesuatu, semua yang ada di sekitarmu semua baik padamu. Yakini itu pasti nanti mereka semua akan tetap baik sama kamu. Kamu tetap akan aman, tetap tentram, dan yakinilah malaikat pelindungmu menjagamu. Ya, alam semesta mendengarmu. Apa yang kamu minta pasti akan dikabulkan. Semua masalah waktu aja. Nah, dari alam semesta ada bilang energy flows where my intention goes gitu. Energi itu mengalir kemana intensi kamu pergi. Jadi kalau kamu tujuannya adalah biar sukses dan biar orang-orang di sekitarmu juga nganggap kamu dengan positif, nggak ngomong atau gosip buruk tentang kamu, kan mereka kan ada gosip buruk yang kan buruk banget itu. Sudahlah. Kalau kamu pikirannya baik, mereka juga akan pasti masuk ke ngikutin kamu gitu. Karena apa? Karena pikiran itu membawa ke kenyataan. Kapasitasmu untuk mengubah energi jadi cinta memberimu kata-kata yang kamu butuhkan. Kamu siap untuk berbicara. Kamu siap untuk memberikan kasih sayang kemampuan yang kamu butuhkan. Ini adalah waktunya untuk memaafkan. Dan ini waktunya, di saat ini juga kamu punya kekuatan yang kamu butuhkan ketika kamu nantinya tersesat. Itu setiap kali kamu tersesat, kamu punya kemampuan lah untuk bisa kembali lagi ke jalur yang benar. Jadi intinya kamu tuh mampu, kamu kuat, kamu punya energi untuk kamu punya energi cinta dari alam semesta, dan kamu mampu untuk mengatakan hal-hal baik ya. Karena apa? Kata-kata itu kan kalau positif kan itu juga sangat amat berperan dalam kamu punya manifestasi kan. Afirmasi positif itu kan dari kata-kata juga. Jadi bagaimana kamu berkata dalam sehari-hari itu sebenarnya kamu tahu kok. Kamu tahu bagaimana cara berbicara yang tepat, yang positif supaya alam semesta juga mewujudkan keinginanmu. Kamu tahu itu. Jadi jangan coba-coba ngubah. Mungkin misalnya kamu mau bilang, hari ini aku banyak uang gitu. Tapi tapi di dompet aku uangnya dikit gitu. Aku bilang aja hari ini aku bokeh. Enggak. Kamu tahu apa kamu harus bilang. Kalau kamu merasa hari ini banyak rezeki, ya bilang aja kamu banyak rezeki gitu. Ya, ubah kata-katamu menjadi kata-kata baik ya. When I lean toward love, I am led. Ketika saya bersandar pada cinta, saya diarahkan gitu ya. Jadi saya terarahkan. Ketika saya percaya pada kekuatan cinta, ketika saya yakin bahwa cinta yang universal, ya cinta terhadap diriku dan cinta terhadap sesama, ketika saya yakin bahwa orang-orang juga mencintai saya, maka orang-orang tersebut akan benar-benar mencintai saya. Semakin kamu yakin, semakin kamu berpikiran positif, alam semesta akan kirimkan energi ke semua orang supaya mereka ikutan berpikiran positif, dan semoga gosip-gosip tentang kamu biar hilang, dan sejalan dengan waktu biarkan mereka terus berpikiran positif bahwa kamu orang yang hebat, kamu orang yang baik, kamu orang yang sayang pada mereka. Oke, seperti itu yang pilih PAL 2. Dan dengarkan versi audionya di Spotify dan di Apple Podcast. Kita langsung masuk ke PAL yang ketiga, yang rutilated ya, quartz rutilated. Oke. Di sini seperti apa sih pendapat orang-orang atau gosip orang-orang tentang kamu? Oke. Kamu orang yang suka memberi, kamu orang yang suka mengunjungi, kamu orang yang suka memberi mungkin pada yang tidak mampu, dan kamu orang yang suka traveling, jalan-jalan kalau saya lihat. Terus kamu orang yang rada tomboy, atau kamu orang yang jiwanya petualang, kamu orang yang jiwanya, kalau keras sih saya nggak lihat ya, tapi saya lihat seperti orang yang jiwa petualang, orang yang suka pergi, orang yang nggak bisa diem, orang yang kalau kerja maunya kerja lapangan, ketemu dengan orang banyak, tipe-tipe yang seperti itu, tapi suka memberi, nggak pelit, suka menolong sih ya, nggak cuman hanya memberi dalam materi, tapi bisa juga kayak menolong dalam tenaga gitu ya. Nah di sini ada kartu lili. Kamu orang yang orang lain mudah senang atau ramah sama kamu, tapi kamu orang yang mudah menyalahartikan itu gitu loh. Kamu orang yang mudah jatuh cinta pada orang lain
gitu. Dan ketika kamu suka pada orang lain, kamu akan ngejar orang itu. Cinta buta. Jadi menurut orang lain, orang-orang di sekitarmu, kamu adalah orang yang cinta buta sampai mungkin kamu malah tidak memikirkan banyak aspek. Contohnya seperti kayak ya misalnya duitnya dia atau materinya dia atau latar belakang dia dan segala macam, itu kadang tidak kamu pikirkan gitu. Jadi kalau kamu sudah suka sama seseorang, kamu tuh di situ-situ aja terus. Jadi ini nggak cuma bicara soal orang aja. Kalau sudah bicara soal pekerjaan, bicara soal pendidikan, bicara soal rumah, bicara soal apa, pokoknya kalau sudah satu di situ ya di situ aja kamu orangnya seperti itu. Tapi kalau traveling kamu tetap akan suka gitu ya. Jadi misalnya kamu orang yang suka traveling, ya kamu akan traveling aja. Kamu pokoknya, tapi kamu tetap punya satu rumah pastinya gitu, karena kamu orang yang sudah nyaman sih ya, pergi ya nanti pulang lagi gitu, tapi ya di situ-situ aja terus, nggak kemana-mana gitu ya. Kamu tipikal orang yang seperti itu. Nah tuh lihat ada kartu kapal, jadi tetap kamu akan traveling kemana-mana, tetap kamu akan bepergian kemana-mana, tapi nanti ujung-ujungnya ya akan balik karena kamu memang zona nyaman. Saya kamu orang yang tinggal di daerah Jakarta Timur gitu ya, di situ aja terus kamu ya. Ya kalau ngekos ya ngekos di situ terus gitu ya. Kalau pindah kos juga pindah kosnya di daerah situ juga, harganya juga kurang lebih sama, bentuk kamarnya juga kurang lebih sama gitu. Seperti itu. Nah terus ada kartu sabit. Kamu kalau kata-kata orang itu kamu orangnya kayak rada cuek gitu ya. Kayak misalnya ada orang yang bilang soal kapan nikah gitu, kayak sudahlah nggak usah dipikirin gitu, atau cenderung kayak nggak menanggapi gitu ya. Entah kenapa dari kartu sabit saya ngerasa seperti itu, karena kamu seperti kayak ini ada rumput-rumput begitu ya, itu bisa disabit sama kamu. Istilah kata kalaupun ada yang ganggu kamu, nanya atau gosip tentang kamu atau ngapain gitu, kamu nggak peduli. Jadi biarpun orang lain bilang kamu tuh sebaiknya tuh ya usaha maju biar jadi orang sukses gitu, jangan di situ aja, jangan gitu-gitu aja. Enggak, kamu pokoknya kalau begitu ya begitu aja gitu. Kamu selama beberapa tahun udah nggak banyak berubah ya. Kalau misalnya saya ketemu kamu tahun 2005, 2007 saya datang lagi, kamu tetap akan seperti itu gitu loh. Ya Zee juga begitu kok. Tahun segini berat badannya berapa ya kan, tahun segitu udah 2 tahun ya berat badannya masih segitu aja gitu. Ya nggak apa-apa, berarti sehat ya. Nggak apa-apa, berarti kamu bersyukur ya masih hidup, makan dan bertahan dan ya bahagia gitu. Nah kartu ular. Kamu suka berbohong ya di mata orang-orang. Gosipnya kamu tuh suka bohong, suka tidak jujur sama orang-orang gitu. Jadi kamu cenderung orang yang bisa juga seperti orang yang di gosipnya orang tuh kamu orang yang malas-malasan, atau orang yang ya kayak hidupmu tuh stagnan begitu aja gitu, nggak move on ya, nggak maju-maju gitu ya. Dan nggak tahu entah kenapa ada beberapa orang ya dari kamu yang digosipin suka berbohong. Terus di sini bagaimana kamu menyikapinya? Di sini ada Six of Vessels reunion. Ya kalau misalnya kamu mau klarifikasi sama orang-orang yang rasanya kamu tahu ngomongin kamu, ngomong aja gitu ya. Karena ada kartu reunion. Ngomong langsung ketemu sama orangnya. Ya, kamu harus bersihkan gosip-gosip tentang kamu gitu. Tapi jangan pakai emosi ya. Kayak kamu harus tunjukkan, oh saya tuh bukannya nggak mau maju, tapi memang keadaan seperti ini. Saya nggak bisa kemana-mana atau bla 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 atau bla 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 gitu ya. Jadi mungkin di klarifikasi lah gitu ya kan. Orang kan bisa kayak buka YouTube cuma untuk klarifikasi, sebenarnya saya tuh bukannya mau ninggalin YouTube gitu lah ya, enggak lah, maksudnya klarifikasi gitu. Terus di sini ada Knight of Stones. Kalau orang lain bilang kamu males, nah itu kamu berkaca, emang kamu males, emang kamu gak mau move on, emang kamu gak mau keluar dari zona nyamanmu. Nah mau gak jadi orang sukses? Gak mungkin gak mau kan, pasti mau, cuman kayak ya gak bisa aja gitu. Sebenarnya gak ada kata gak bisa, belum aja. Jadi ya udah sekarang yakini diri bisa sukses, ya mulai sekarang harus kerja keras gitu. Kamu harus kejar itu. Ini ada kartu kuda di sini.
Karena apa? Karena kamu bisa mengejar kebahagiaanmu. Di sini ada Ten of Vessels, happiness gitu. Kamu bisa kejar kebahagiaanmu kalau kamu rasa kamu sudah patah hati karena mungkin ditinggal cowok atau cewek di masa sebelumnya, terus kamu nggak bisa move on lagi atau apa gitu. Kamu harus yakini kalau kamu tuh bisa sukses ya, dan kamu bisa bahagia di sini ya. Kamu bisa bahagia, kamu bisa sukses, kamu bisa jadi orang kaya, kamu bisa jadi orang apapun yang kamu mau. Tapi yang penting kamu tuh harus ngerasain kebahagiaan dulu dalam diri sendiri gitu loh ya. Jangan takut, jangan terus berada di zona nyaman. Terus misalnya kamu dapat uang berapa, terus habis itu kamu keluarin lagi uang itu, terus habis itu makanya kamu kayak nggak bisa nabung terus gitu ya. Mungkin kamu harus mikir deh sekarang, aku harus nabung gitu ya, aku harus sukses gitu. Mungkin sekarang ya salah satu usahanya adalah aku nabung gitu. Tradition, kembali lagi, kalau misalnya dibilang umur segitu belum nikah, umur segitu belum punya pacar, atau umur segitu belum punya anak, atau umur segitu belum apalah gosip orang kan banyak lah ya. Kembali lagi ke tradisi. Kalau yang rasanya emang benar, misalnya kamu sudah umur 31, 32 lah, kan untuk mata orang Indonesia kan mungkin udah cukup usia ya untuk nikah. Ya mungkin memang kamu harus buka diri sesuai tradisi. Mungkin kamu sudah harus buka diri untuk mencari jodoh ya. Karena ya memang mungkin sudah waktunya gitu loh. Kamu nggak bisa juga bilang kalau ya aku belum mau nikah, tapi dalam dirimu sendiri juga mungkin juga menginginkan pasangan gitu. Buka diri ya, mungkin benar-benar ngomong gitu. Ya udah cariin pasangan dong gitu, ke siapa, ke teman kayak, ke siapa kayak, minta dijodohin kayak apa kayak gitu. Seven of Stones, healing. Ini adalah waktunya bagi kamu untuk bisa healing ya. Bisa sembuhin perasaan kamu sendiri, bisa netral. Apapun gosip-gosip orang tentang kamu, jangan dimasukin dalam hati, tapi justru dijadikan suatu motivasi untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan malah jadi stres lah, jadi bingung lah mau ngapain, terus habis itu malah tertekan dan segala macem gitu. Kamu harus jadikan ini sebagai fondasi dari hidupmu. Kamu harus jadikan ini sebagai langkahmu untuk menuju ke kamu yang lebih baik gitu. Karena apa? Karena pada dasarnya kamu orang yang kayak kalau misalnya kan kamu orang yang susah move on gitu loh. Misalnya kamu jatuh cinta dengan si A. Ini yang terbaca lah ya. Kalau resonate ya. Komen di bawah kalau resonate. Kalau kamu lagi jatuh cinta sama seseorang, itu kamu bisa cinta banget, dan meskipun dia sudah ninggalin kamu bisa nggak move on, meskipun kamu sudah putus, meskipun kamu sudah cerai atau apapun. Anda yang ada di sini, Anda tidak semudah itu move on. Nah, makanya mulai sekarang mungkin harus pelajari bagaimana caranya supaya bisa move on, supaya bisa jalan hidupmu lebih baik gitu. Jangan malah jadi seperti terdampar di situ aja. Aku nggak bisa sih, pokoknya nggak bisa itu. Jangan jadikan nggak bisa. Kamu tahu kan bisa ya. Hope is the conduit for miracles ya. Kamu bukan harus ya. Memang kita semua pantas dan kudu memang ya berharap. Kenapa? Karena kalau kita kehilangan harapan, kalau kita tidak tahu kita harus melangkah kemana, ya kita akan jadi seperti apa, gitu. Ya, kalau kita punya harapan, kita punya target dong. Harapan saya jadi orang kaya, target saya adalah jadi orang kaya. Itu nanti akan mendatangkan energi keinginanmu, karena keyakinanmu kamu bisa, karena itu adalah targetmu, alam semesta akan bekerja biar kamu mengarah ke situ. Ya, alam semesta akan bekerja, tapi kamu harus punya harapan, harus punya target. Terus di sini ada I am a spirit having a human experience and I'm here to get closer to love. Kamu adalah jiwa yang terperangkap dalam tubuh manusia, ya, dan kamu di sini untuk semakin dekat dengan cinta. Kamu adalah jiwa yang sekarang menjalani kehidupan manusia lah ya, tapi kamu di sini telah di dunia ini semakin dekat dengan cinta. Kamu tuh orang yang hebat ya. Kamu harus meyakinkan diri kamu bahwa semakin kamu percaya, semakin kamu dekat dengan cinta, semakin banyak kamu berbuat baik, semakin kamu akan jadi pribadi yang lebih oke dan lebih hebat lagi. Gitu. Dan yang terakhir, ketika saya damai ya dalam diri saya sendiri ya, dalam hati saya, dan saya berserah pada hasil akhirnya, utamanya saya berserah kepada alam semesta, maka itu benar-benar akan bekerja gitu. Ketika saya berserah,
ketika saya tenang, damai, dan berserah. Ketika saya berusaha, tapi saya yakin dengan ketenangan dan kedamaian, saya pasti bisa. Gitu. Saya pasti bisa merubah pikiran orang-orang ini, saya pasti bisa mempositifkan pikiran mereka tentang saya, dan saya pasti bisa move on. Ya, kalau mau masalah cinta, masalah kerjaan, masalah ke rumah, atau apapun, saya pasti bisa move on. Saya tahu di mana tempat saya yang terbaik, dan alam semesta pasti akan tunjukkan pada saya. Ini hanya masalah waktu. Oke, seperti itu yang nonton Pilih Kartu kali ini, atau yang dengarkan versi audionya juga. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa dengarkan versi audionya, ada di Spotify dan Apple Podcast. Dan juga follow Instagram sih @moonlightaffirmation. Subscribe ke channel Moonlight Affirmation di YouTube, like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng di bawah ini untuk tahu video-video terbaru dari Si yang di YouTube. Si pamit dulu, semoga kalian semua berbahagia selalu, semoga gosip-gosip tentang dirimu dipositifkan oleh alam semesta. Teruslah dan yakinilah alam semesta ada di dalam dirimu sendiri, dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dengan berucap, berpikiran, dan berbuat positif selalu, sehingga kamu selalu dipenuhi dengan kelimpahan. Bye-bye semua.